Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haigrifa Dityari dengan NIM 23095111090 dari kelas I. Pada video kali ini saya akan memaparkan studi kasus yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Salah satu hak yang didapatkan sebagai warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 5 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Lalu pada pasal 11 ayat 2 memperkuat penjelasan tersebut yang mengatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di Indonesia, sejumlah langkah dan usaha telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memastikan pendidikan yang layak bagi semua warga negara. Upaya-upaya tersebut mencakup menyediakan pendidikan gratis. Pemerintah Indonesia menyediakan pendidikan dasar dan menengah di sekolah negeri secara gratis, sesuai dengan konstitusi. Hal ini berarti bahwa biaya pendidikan dalam sekolah negeri harus dibebankan kepada pemerintah, sehingga warga negara tidak perlu membayar biaya sekolah. Meskipun ada biaya-biaya terkait seperti seragam sekolah dan buku teks, pemerintah juga menyediakan bantuan keuangan bagi keluarga yang tidak mampu membayar biaya-biaya ini. Lalu yang kedua itu ada peningkatan infrastruktur pendidikan. Pemerintah melakukan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah baru, perbaikan fasilitas existing, dan penyediaan sarana pendidikan yang memadai. Lalu yang ketiga ada penyediaan fasilitas pendidikan inklusif. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa semua fasilitas pendidikan diakses oleh semua warga negara, termasuk siswa dengan disabilitas. Hal ini termasuk aksesibilitas fisik dan penggunaan metode pembelajaran yang inklusif. Lalu yang keempat ada peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pemerintah memberikan pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik untuk memastikan mereka memiliki kualifikasi yang memadai dan kompetensi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Lalu yang kelima ada reformasi kurikulum. Pemerintah terus-menerus mereformasi kurikulum pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan yang sedang dijalani itu relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendidikan karakter, ilmu pengetahuan, dan keterampilan praktis semakin menjadi fokus utamanya. Lalu yang keenam ada program beasiswa. Pemerintah dan beberapa lembaga swasta menyediakan program beasiswa untuk siswa berprestasi dan siswa dari keluarga miskin agar mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu yang ketujuh ada pengawasan. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap institusi pendidikan untuk memastikan standar pendidikan yang telah ditetapkan dipatuhi. Hal ini mencakup peninjauan kualitas kurikulum dan juga metode pengajaran. Lalu yang kedelapan ada program pendidikan awal. Pemerintah juga meningkatkan akses dan kualitas pendidikan awal atau PAUD untuk anak-anak prasekolah, yang merupakan tahap awal yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan. Lalu yang kesembilan ada penghapusan diskriminasi dan juga mendorong kesetaraan gender. Pemerintah berusaha untuk menghapus diskriminasi dan juga mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan, terutama untuk siswa perempuan. Lalu yang terakhir ada kerjasama internasional.
pemerintah menjalin kerjasama dengan organisasi internasional dan negara lain untuk memperoleh dukungan, sumber daya, dan bantuan teknis dalam pengembangan pendidikan. Upaya yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia adalah bagian dari komitmen untuk memenuhi hak pendidikan warga negara. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, masih ada juga banyak tantangan yang harus diatasi, seperti ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Dalam rangka memastikan pendidikan yang layak bagi semua warga negara, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan dan memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kualitasnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.